Perkenalkan, nama saya Dida Rusyida dari kelas B dengan nomor pokok mahasiswa 242121111095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi media massa serta karakteristik 4 jenis teks, yaitu berita, feature, opini, dan editorial beserta contohnya. Media massa memiliki 4 tugas. Yang pertama yaitu memberi informasi. Media massa menyampaikan atau menyebarkan informasi kepada masyarakat secara faktual dan akurat sesuai dengan apa yang terjadi. Kedua yaitu mendidik. Media massa sebagai sarana pendidikan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu memberi hiburan. Media massa sebagai bentuk hiburan seperti musik, film, atau talk show itu bertujuan untuk menghibur masyarakat. Keempat yaitu melakukan kontrol sosial. Media massa bertugas untuk melakukan kontrol sosial atau pengawasan terhadap isu-isu yang terjadi dalam masyarakat. Media massa memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pengawasan. Media massa berfungsi untuk mengawasi isu-isu sosial yang terjadi di dalam masyarakat ataupun kebijakan-kebijakan dalam pemerintah. Yang kedua yaitu fungsi interpretasi. Media massa berfungsi untuk menganalisis kejadian atau peristiwa sesuai dengan fakta yang terjadi. Yang ketiga yaitu fungsi hubungan. Media massa berfungsi untuk menjalin kerjasama dengan organisasi lain atau jurnalis lain agar informasi yang disampaikan menyebar lebih luas. Yang keempat yaitu fungsi transmisi nilai. Media massa berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai nilai-nilai sosial kepada masyarakat. Yang kelima yaitu fungsi hiburan. Media massa berfungsi menghibur masyarakat untuk menghilangkan rasa penat ataupun lelah. Contohnya yaitu media massa seperti musik, film, ataupun talk show. Selanjutnya yaitu karakteristik 4 jenis teks. Yang pertama berita. Berita adalah laporan atau tulisan mengenai informasi suatu kejadian atau peristiwa yang disampaikan berdasarkan fakta yang aktual dan objektif. Strukturnya menggunakan piramida terbalik yang dimana ada judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Dan mengandung unsur 5W+1H, apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Gaya bahasanya yaitu objektif, lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Contohnya yaitu berita mengenai hilal 1 Ramadan 1447 Hijriah tak terlihat di 96 titik wilayah Indonesia bersumber dari CNN Indonesia. Yang kedua yaitu feature. Feature adalah tulisan yang lebih santai dan menggunakan gaya sastra. Gaya bahasa yang digunakan yaitu naratif, deskriptif, dan emotif agar pembaca bisa merasakan apa yang terjadi di dalam peristiwa tersebut. Strukturnya menggunakan lead naratif atau deskriptif dan alur kronologis atau tematik. Contoh dari feature ini yaitu ada jejak pengingat bencana Cisarua, sumber dari kompas.id. Yang ketiga, opini. Opini adalah tulisan berisi pendapat, gagasan, atau argumen penulis tentang suatu masalah. Tujuannya untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Gaya bahasanya argumentatif, persuasif, dan personal. Strukturnya menggunakan tesis, argumentasi, dan penutup. Contohnya yaitu bencana sosial di bumi bencana. Sumber dari tempo.co. Yang keempat, editorial. Editorial adalah tulisan berisi pendapat resmi dari suatu media mengenai suatu peristiwa. Biasanya membahas isu penting dan memberikan solusi. Menggunakan bahasa formal, memilih kalimat dukungan emosional, dan mewakili instansi. Tujuannya untuk menyatakan rasa kemanusiaan dan empati. Strukturnya menggunakan pengantar isu, analisis sikap, dan rekomendasi. Contohnya yaitu editorial Tirto bersama Palestina, sumber dari tirto.id. Dari penjelasan yang telah disampaikan, kita dapat mengetahui tugas dan fungsi media massa serta karakteristik dari 4 jenis teks, yaitu berita, feature, opini, dan editorial. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.